Shalom saudara, renungan kali ini berjudul Yesus Mengubahku, yang terambil dari Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Saudara, ada orang-orang yang hidupnya terus-menerus dalam kesusahan, masalah dan persoalan, serta tidak mengalami datangnya perubahan. Setiap pintu selalu ada kuncinya, demikian juga setiap masalah selalu ada solusinya. Yesus adalah solusi tepat untuk semua persoalan dalam kehidupan ini. Dialah yang sanggup mengubahkan duka cita menjadi sukacita, sakit menjadi sembuh, miskin jadi kaya, hina jadi mulia. Berikut ini ada 2 hal kunci untuk mengalami perubahan hidup. Yang pertama, berharap dan berserulah pada Yesus. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Wow, betapa sengsaranya orang ini. Sudah buta, tidak bisa melihat apa-apa, jadi pengemis pula. Sungguh kasihan dan sangat menyedihkan. Tapi hebatnya, sekalipun mata jasmaninya buta, tapi mata batinnya tidak buta. Sekalipun ia mengalami cacat fisik, tapi ia tidak mengalami cacat mentalnya. Ia tidak mau menyerah pada keadaan yang terjadi pada dirinya. Tapi si pengemis itu punya pengharapan yang kuat untuk bisa sembuh dari matanya yang buta itu. Dia tidak ingin mengalami kebutaan terus selama hidupnya. Dia ingin suatu hari kelak dia dapat melihat dan mengalami perubahan hidup. Itulah sebabnya, sekalipun ia lemah dalam penglihatan, tapi dia punya pendengaran yang tajam. Kelemahan yang ada tidak menjadi alasan bagi dirinya untuk tidak berbuat apa-apa. Tapi dia gunakan pendengaran yang dimilikinya itu untuk mendapatkan solusi. Dan dia tahu di mana solusi itu. Kepada Yesuslah si buta ini berharap untuk mengalami perubahan hidup dan pemulihan untuk matanya. Nah, waktu si buta itu mendengar ada banyak orang lewat, dia bertanya, apa itu? Nah, orang-orang berkata kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Wow, spontan si buta itu berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Si buta itu tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik itu. Dia gunakan kesempatan emas itu untuk mendapatkan pertolongan dari Yesus yang sedang lewat saat itu. Itulah sebabnya dia berseru kepada Yesus dan memohon belas kasihannya. Tidak berhenti sampai di situ. Rintangan selalu ada. Oleh sebab itu diperlukan kegigihan untuk mengalami perubahan hidup dan memperoleh apa yang diharapkan dalam hidup ini. Poin yang kedua, gigihlah menghadapi rintangan. Orang-orang yang berjalan di depan itu menegur si buta supaya dia diam. Tapi semakin keras si buta itu berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Wow, luar biasa. Sebuah kegigihan untuk berjumpa Yesus dan berharap mendapatkan pertolongan dari Yesus. Hal itu ditunjukkan dengan semakin kerasnya si buta ini berseru kepada Yesus orang Nazaret itu tanpa mempedulikan teguran untuk berhenti berseru pada Yesus, sang pengubah kehidupan itu. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Mazmur 50 ayat yang ke-15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itu pula yang dialami oleh si buta dalam pengharapannya dan kegigihannya berseru-seru pada Yesus. Dan Yesus pun berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan kemudian Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Si buta itu pun menjawab, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Luar biasa. Perubahan hidup terjadi saat seseorang menaruh pengharapannya dan berseru-seru pada Yesus. Apapun masalahnya, seberat apapun persoalannya, diperlukan kegigihan dalam menghadapi rintangan-rintangan yang ada. Sampai Yesus merespon, menghampiri, menjawab, dan mengubahkan kehidupan kita. Selamat mengalami perubahan hidup dalam segala bidang kehidupan kita. Sebab ada Yesus sang pengubah kehidupan itu. Haleluya.